Nadran merupakan sebuah kebudayaan lokal yang berkembang di sepanjang garis pantai utara Provinsi Jawa Barat, yaitu berupa pesta atau sedekah laut. Tentu saja karena kebanyakan masyarakat di Muara Angke merupakan penduduk masyarakat Indramayu yang menetap di Muara Angke sejak 1980-an. Oleh karena itu, tidak aneh jika budaya Nadran juga terdapat di masyarakat nelayan Muara Angke. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat ketika Nadran dilakukan. Tetapi kegiatan intinya adalah mengarah sesajen ke tengah laut. Karena kita sudah mengetahui bahwa pelaksanaan Nadran itu tersebar di sepanjang utara kawasan Pulau Jawa, itu tepatnya di Jawa Barat, sehingga pelaksanaan Nadran pun berbeda-beda di antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Contohnya, beberapa masyarakat nelayan di Indramayu melaksanakan Nadran setelah Idul Fitri, tepatnya 2 minggu setelah Idul Fitri. Namun ada juga yang menyelenggarakan Nadran ketika bulan Oktober sampai Desember. Namun masyarakat nelayan Muara Angke tidak merayakan Nadran ketika Idul Fitri ataupun ketika bulan Oktober ataupun Desember, tetapi mereka merayakan Nadran ketika hasil tangkapan lautnya berkurang. Kepala kerbau, kulit kerbau, dan beberapa makanan tradisional merupakan hal-hal ataupun benda-benda yang diarak dalam sebuah meron ke tengah laut. Meron merupakan sebuah replika dari sebuah perahu kecil yang dibuat oleh para nelayan untuk meletakkan sesajen yang nantinya sesajen ini akan diarak dan dibuang ke laut. Masyarakat nelayan Muara Angke menyelenggarakan Nadran selama 2 hari 1 malam, di mana di hari pertama mereka menyembelih seekor kerbau. Dagingnya itu didistribusikan kepada seluruh masyarakat nelayan yang berada di sekitar, sementara kepala dan kulitnya dijadikan sebagai bagian sesajen yang akan diarung ke laut. Setelah kepala dan kulit kerbau tersebut diberi mantra oleh dukun setempat, para masyarakat nelayan Muara Angke berbondong-bondong pergi ke tengah laut untuk melakukan ritual Nadran, yaitu pelepasan kepala kerbau dan kulit kerbau tersebut ke tengah laut. Nah, setelah acara tersebut selesai, para masyarakat dapat memilih pertama untuk tinggal ataupun menginap di pulau terdekat di daerah gugusan Kepulauan Seribu, di mana mereka melaksanakan piknik semalam, atau kembali ke rumah mereka untuk menyaksikan pagelaran wayang. Mengapa Nadran wajib dilestarikan? Karena Nadran merupakan bagian dari kekayaan ragam budaya Indonesia. Meskipun Nadran terlihat seperti membuang sampah ke tengah laut karena masyarakat nelayan juga membuang beberapa sampah ke tengah laut, tetapi konsep Nadran sendiri saat ini sudah mulai bergeser, di mana masyarakat sudah mulai menyadari bahwa ketersediaan ikan di laut sudah mulai berkurang dan polusi yang ditimbulkan oleh limbah-limbah industri sekitar sudah merusak ekosistem ikan di laut. Oleh karena itu, Nadran pada saat ini mulai menggunakan konsep lingkungan, di mana masyarakat sudah melibatkan wawasan lingkungan untuk melakukan pesta Nadran. Contohnya adalah menanam atau menebarkan benih ikan ataupun udang ke tengah laut. Oleh karena itu, ketika unsur kebudayaan dan unsur lingkungan dapat bersatu, maka akan memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan ketika mereka berjalan sendiri-sendiri. Menjaga kebudayaan dan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab mereka, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, jaga kebudayaan dan jaga lingkungan kita untuk masa depan yang lebih baik.